hingga menjadi manusia yang mulia sebagai ikhwan, akhwat, tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suria, kaum muslimin muslimat umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'azamati wal jalal. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khaira suhbin wa al. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atih wa bimudawamati dzikrillahi thabitin musalsal ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haitsu qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wa qala aidan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa qala man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat arba'ati dhanbin minal kaba'ir wa qalu wa lam yakun syai'an ya Rasulullah yughfaru li abawaihi wa li ahlihi wa li jiranihi. Dengan mengucap alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita, teriring insan-insan ilahi yang membasahi lidah dan memenuhi relung jiwa dengan zikrullah. Dengan nikmat Allah akan menjadi sempurna segala kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Dengan karunia-Nya jugalah turunlah segala keberkahan dan segala kebaikan. Dengan taufik Allah akan tercapai segala niat dan tujuan. Al-Fakir berwasiat untuk diri Al-Fakir dan seluruh hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan padanya, serta mudawama zikrullah yang tetap tersambung sanad sandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, zikir yang paling utama aku dan seluruh nabi sebelumku la ilaha illallah. Dan sabdanya lagi, barang siapa yang sudah eksis, ada di dalam ruhnya perkataan la ilaha illallah dalam prosesi talqin dari guru mursyid yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah, satu tarikan nafas dia berzikir la ilaha illallah, sudah pasti masuk surga. Dan sabdanya lagi, barang siapa yang berucap perkataan la ilaha illallah yang sudah mendapatkan talqin, satu tarikan nafas berzikir la, dipanjangkan la-nya, maka akan dibinasakan 4.000 dosa besar
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu tidak punya dosa 4.000 dosa besar? Bukan dosa kecil, dosa besar. Sejahat-jahatnya orang, gak mungkin orang sampai melakukan 4.000 dosa besar. Maka sahabat bertanya, ketika orang membaca la ilaha illallah, hapuslah 4.000 dosa besar. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau orang itu tidak punya dosa 4.000 dosa besar, maka diampunilah keluarganya. Istrinya, tetangganya. Manfaat cisadane ini hadir di tengah masyarakat yang belum mendapatkan talqin juga diampuni dosa dan kesalahannya. Dalam kesendirian Allah tidak ada apapun dan tidak ada siapapun. Allah berfirman, kuntu kanzan mukhfiyan uridu ahbabtu an a'rifa fa khalaqtul khalqa likai a'rifa. Pak, Bu, susah dibayangkan Allah dalam kesendirian, tidak ada apapun, tidak ada siapapun. Allah berfirman, aku ini khazanah yang terselubung. Aku ini khazanah yang terselubung. Aku ini maha ghaib. Aku berkenan ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Ma'rifatullah. Dalam kesendirian Allah, dia bernama Ahad. Awwalu ma khalaqa ruhan nabiyyika ya Jabir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda kepada sahabatnya Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ruh nabimu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa ketika mencicip buah di sorga, lalu Nabi Adam bertobat selama 40 tahun. Doanya pendek, tobatnya panjang. Kalau kita dosanya banyak, doanya panjang, tobatnya pendek, betul? Nabi Adam kesalahannya cuma satu, itu pun mencicip, bukan memakan buah. Doanya pendek, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kesalahannya satu, tobatnya 40 tahun. Itu pun tidak direspon, tidak dijawab oleh Allah taubatnya. Lalu Nabi Adam berwasilah, mengambil frekuensi dan channel. Wasilah itu bukan menyembah, wasilah itu adalah frekuensi, channel yang menyambungkan dirinya kepada Allah. Lamma iqtarafa Adam min khati'atihi faqala Allahumma bihaqqi Muhammadin ikfir dhunubana wa khatayana. Ya Allah, dengan hak kebenaran Muhammad, ampuni dosa dan salah kami.
Allah bertanya, Allah Maha Tahu, dari mana kau tahu Muhammad hai Adam? Bukankah aku menciptakan hanya engkau berdua? Dari mana kau tahu Muhammad? Kau sebut Muhammad. Tatkala engkau menghembuskan ruh ke dalam diriku, aku terbangun, ra'aitu ala qa'imil 'arsy maktuban Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Tatkala engkau menghembuskan, meniupkan ruh ke dalam diriku, lalu kami berdua terbangun, aku melihat di tiang-tiang arsy Allah tertera nama Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Aku nggak tahu siapa Muhammad itu. Yang aku tahu Allah, alif lam lam ha, Zatullah, asma'ullah, sifatullah, af'alullah. Ayo. Ada berapa huruf Allah? Huruf Allah ada berapa? 4. Alif lam lam ha. Ikuti saya. Zatullah, asma'ullah, af'alullah, Zatullah, asma'ullah, sifatullah, af'alullah. Zatullah, qul huwallahu ahad, Allah ahad, dikasih tengahnya mim menjadi Ahmad. Itulah awal makhluk diciptakan, ruh Muhammad. Aku melihat di tiang arsy ada nama Allah, alif lam lam ha, Zatullah, asma'ullah, sifatullah, af'alullah. Lalu siapa Muhammad? Aku nggak tahu. Yang pasti Muhammad itu bukan Tuhan. Dia makhluk yang sangat mulia karena berdampingan dengan nama Allah di arsy. Maka aku berwasilah, frekuensi, channel yang nyambungkan aku kepada Allah, itu wasilah. Jadi orang yang anti wasilah, orang yang anti tawasul bukan anak Nabi Adam. Bukan, atau anak siapa? Anak Ziyadah. Nggak ada orang hidup nggak pakai wasilah, Pak. Semua orang hidup. Kelompok-kelompok Islam yang anti tawasul, anti wasilah, mendekati caleg, tahu caleg, calon dielek. Jangan lupa pilih saya, betul. Wasilah bukan? Wasilah. Ibu sakit ke dokter, wasilahnya apa? Ibu sakit ke dokter, wasilahnya dokter. Nggak ada orang hidup tanpa wasilah. Semua orang hidup nggak ada yang bisa langsung kepada Allah, pasti ada wasilah. Dijawab oleh Allah, betul hai Adam, dalam kesendirianku aku bernama Ahad. Aku bertajalli ruh Muhammad yang awal pertama diciptakan, lalu nur Muhammad yang Allah ciptakan, lalu akal Muhammad yang Allah ciptakan, lalu qalam Muhammad. Muhammad hurufnya berapa, Bu? Mim, ha, mim, dal. Ruh Muhammad. Ayo. Nur Muhammad. Akal Muhammad. Qalam Muhammad. Jadi sesuatu. Maka tobat Nabi Adam diterima oleh Allah. Lalu setelah Allah menciptakan ruh Muhammad, Allah menciptakan semua arwah yang bakal jadi manusia. Semua arwah manusia itu tercipta dari satu ruh, yaitu ruh Muhammad Rasulullah. Maka dikatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Baihaqi, ana abul arwah wa Adam abul bashar.
aku ini bapaknya arwah. Jadi bapak roh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Perlu tahu, jasad kita bapaknya Nabi Adam. Setelah arwah semua manusia diciptakan, bapak ende punya anak, punya cucu, punya cicit, cucat cucu sama anak, arwahnya udah diciptain. Maka kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam manqobah yang jarang dibaca, suatu hari Syekh Abdul Qadir Jalani udah menghadapi sakarat, udah dibacain Yasin, dibacain tahlil. Dia bangun, aku belum saatnya mati, karena di benihku akan ada keturunan lagi yang aku akan turunkan, tembus basirah. Setelah itu dia bangun, dia nikah sama wanita Afrika, lalu dapat anak. Itu kalau udah tembus. Jadi arwah ini semua diciptakan dari ruh Muhammad Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah 28. Bagaimana mungkin Anda ingkar kepada Allah, nggak bersyukur nikmat Allah, dikit-dikit update statusnya susah, sulit, ngadu kemari kesana kemari tentang susahnya, sulitnya hidup. Kenapa kamu ingkar kepada nikmat Allah? Padahal kamu dulunya semua mati. Fa'ahyakum, dalam ilmu sorof, fa itu harfu atfin wa ta'kid, langsung aku hidupkan kamu. Dulunya kamu mati, lalu aku Allah hidupkan kamu langsung. Tsumma yumitu yuhyikum, kemudian proses lama, lalu kamu dihidupkan. Kemudian proses lama, kamu dimatikan. Kemudian proses yang sangat lama, harfun atfin litarahi. Kata Ustadz Maskub itu harfun atfin litarahi, proses yang lama. Kemudian kamu kembali kepada Allah. Qalu ahyaitana thnataini wa amtana thnataini. Dalam Al-Quran mereka berkata, kami dihidupkan 2 kali, kami dimatikan 2 kali. Jadi ibu bapak semua mati berapa kali? 2. Hidup 2. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Pernah mati gak Bu? Bu? Pernah mati? Mati kan? Emang ujuk-ujuk nongol kita? Apa ujuk-ujuk nongol lahir dari ibu? Sebelumnya kemana tuh? Ada di mana tuh? Mau tahu? Mau tahu banget? Banget gak? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan, surat Ad-Dahar ayat 1. Tidakkah pernah eksis, pernah ada, pernah datang atas arwah pada masa dari beberapa masa yang tidak dihitung jumlah masanya? Pada saat itu tidak ada sesuatu yang bisa disebut manusia belum, baru arwahnya aja. Jadi pernah ada atas manusia, atas arwah dari beberapa masa, lam yakun syai'an madhkura, tidak ada sebutan sesuatu yang bisa disebut, itu alam arwah. Jadi kita pernah berada di alam arwah. Untuk apa?
dikumpulkan di alam arwah. Dikumpulkan di alam arwah ini untuk apa? Surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Adam semuanya dari sulbinya, dari belakangnya keluar anak Adam, lalu Allah membuat kesaksian perjanjian primordial. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu semua? Bukankah aku ini Tuhan yang menciptakan kamu, mengatur hidup kamu? Tidak ada satupun arwah yang menolaknya. Semua arwah, baik si Acong, si Polta, si Acing, si Acung, siapapun agamanya dulu mengatakan, tentu kami menyaksikan hanya Allah saja Tuhan kami. Saat itulah 19 King House Al-Asmaul Husna diserap oleh semua arwah. Maka semua arwah memiliki nurani yang sama. Semua arwah mengasihi Ar-Rahman, menyayangi Ar-Rahim, ingin berkuasa Al-Malik, suci bersih niatnya Al-Qudus, ingin damai, ingin selamat, nggak mau ribut Assalam, ingin aman, ingin tentram Al-Mu'min. Itu milik semua arwah. Maka Allah membuat satu statement, pernyataan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.